Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Salah. Hai everyone, jangan lupa disimak video saya kali ini ya, yang berjudul Library dan Komponen Pre-Existing. Baiklah, ada beberapa alat untuk pengembangan UI atau User Interface yang banyak digunakan oleh desainer. Yang pertama itu adalah Figma. Figma adalah alat desain UI berbasis Cloud yang populer untuk desain antarmuka dan prototyping. Nah, di sini yang kedua yaitu Sketch, di mana Sketch itu digunakan untuk desainer antarmuka atau khususnya di OS. Nah, yang ketiga itu ada CD, di mana digunakan untuk alat desain UI dan UX. Untuk prototyping dan wireframing dari Adobe. Yang keempat itu ada Invention, digunakan untuk dan kolaborasi desain. Nah, yang kelima yaitu Framer, alat desain dan prototyping dengan kode yang mendukung desain interaktif. Nah, yang keenam Aquare, yaitu alat prototyping canggih yang cocok untuk aplikasi kompleks. Nah, yang ke-8 yaitu Webflow, yang dapat digunakan untuk membangun dan mengimplementasi UI tanpa coding. Nah, yang ke-9 yaitu Marvel, kegunaannya UI UX yang menawarkan wireframing prototyping. Nah, selanjutnya di sini pengembangan library dalam pengembangan UI, yaitu mempercepat proses pengembangan, menjaga konsistensi tampilan, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa cara yang biasa digunakan. Yang pertama, komponen UI siap pakai. Banyak pustaka menyediakan komponen UI siap pakai seperti tombol, formulir, tabel, ataupun kartu. Nah, yang kedua, desain yang konsisten dan responsif. Nah, di sini berguna untuk membantu membuat UI responsif dan konsisten. Nah, yang ketiga, animasi dan interaksi. Kegunaannya untuk menambahkan animasi dan interaksi halus pada UI. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Sudah teruji dan terkomunikasi dengan baik, pengembang dapat berfokus pada logika bisnis tanpa perlu memikirkan detail antarmuka. Nah, yang selanjutnya aksesibilitas. Sudah memenuhi standar aksesibilitas web, membantu membuat aplikasi lebih inklusif bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu testing yang lebih mudah. Komponen pustaka UI sudah teruji dan sering kali memiliki dukungan untuk mengujikan seperti standard testing. Nah, di sini ada beberapa pustaka populer dalam pengembangan UI di berbagai frame network. Di sini ada beberapa, yaitu antara lain yang pertama penghematan waktu. Pengembangan komponen yang sudah ada memungkinkan pengembang menghindari pembuatan dari awal hingga mempercepat proses pengembangan. Selanjutnya yaitu konsistensi desain. Komponen-komponen pre-existing seringkali telah dirancang dengan pedoman desain yang jelas dan teruji, memastikan konsistensi seluruh aplikasi. Nah, yang selanjutnya kualitas dan keandalan lebih tinggi. Banyak komponen pre-existing yang dikembangkan
dan diuji oleh komunitas luas atau tim yang berpengalaman. Nah, yang selanjutnya yaitu optimalisasi kerja. Ada beberapa pustaka komponen sudah dioptimalkan untuk performa yang baik, seperti meminimalkan ukuran file dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kemudahan peran perawatan, karena komponen ini biasanya terus diperbarui oleh pengembang atau komunitas di baliknya. Nah, yang selanjutnya yaitu aksesibilitas komponen. Pre-existing seringkali sudah dirancang agar sesuai dengan pedoman aksesibilitas web. Nah, yang selanjutnya yaitu dukungan dokumentasi dan komunitas. Sebagian besar komponen pre-existing memiliki dokumen lengkap serta didukung komunitas yang efektif mengatasi masalah yang muncul saat menggunakan. Nah, materi selanjutnya yaitu interaksi komponen dalam aplikasi. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam aplikasi, yaitu yang pertama memilih pustaka atau frame network yang tepat. Pengembang terlebih dahulu memilih pustaka atau frame network yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti melalui UI atau ANT dengan desain untuk aplikasi berbasis rich. Nah, yang selanjutnya yaitu interaksi komponen. Setelah pustaka komponen dipilih, langkah berikutnya adalah menginstal pustaka tersebut ke dalam proyek. Ini biasanya dilakukan menggunakan Project Manager seperti NP atau YARN. Nah, yang selanjutnya yaitu mengimpor komponen ke dalam proyek. Setelah pustaka terpasang, komponen dapat diimpor dan digunakan ke dalam kode. Nah, seperti yang teman lihat perkodingan ini, bisa teman-teman melakukannya atau mempercobakannya di rumah. Nah, selanjutnya yaitu mengkonfirmasi dan mengkustomisasi komponen. Banyak pustaka penyediaan opsi konfigurasi untuk kustomisasi komponen agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti mengubah warna, ukuran, atau gaya komponen. Nah, yang selanjutnya yaitu menggabungkan dengan sistem tema. Banyak pustaka komponen mendukung tema global yang dapat diterapkan ke seluruh aplikasi ini, membantu menciptakan tampilan yang konsisten. Contohnya, dalam material UI, kita dapat membuat menggunakan time provider. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga perkodingannya, dan bisa juga dipraktekkan sendiri ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengelolaan state dan interaksi komponen dengan state manajemen memungkinkan komponen-komponen ini berinteraksi dengan data aplikasi dan bereaksi terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu bisa teman-teman lihat juga perkodingan yang lain dan bisa diuji cobakan secara teman-teman sendiri. Nah, kesimpulannya yaitu penggunaan dan interaksi komponen pre-existing dalam pengembangan aplikasi membawa banyak manfaat signifikan seperti penghematan waktu, peningkatan konsistensi, kualitas, dan keadaan UI dengan komponen yang sudah ada. Pengembangan dapat mempercepat proses pembangunan aplikasi, memfokuskan upaya pada lingkungan bisnis, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan terhadap interaksi yang mencakup pemilihan pustaka, instalasi, impor, kustomisasi, hingga optimasi kerja, memastikan bahwa komponen-komponen ini terpasang dengan baik dan berfungsi sebagai dengan kebutuhan aplikasi. Oke teman-teman.